Shalom. Sebentar lagi saudara akan menyaksikan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya dapat memberkati saudara. Siapkan hati, pikiran, dan Alkitab saudara. Selamat menyaksikan. Shalom Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Senang sekali bisa bertemu saudara kembali di ibadah GBI Rumah JAT. Mari Bapak Ibu Saudara, untuk kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami untuk kami diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, tuntun kami sehingga kami bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan yang akan kita pelajari sama-sama adalah keputusan mengikut Yesus. Keputusan mengikut Yesus. Dalam hidup ini yang saya pelajari, ada dua hal yang paling sulit saudara pilih dalam hidupmu. Yang pertama, dengan siapa saudara menghabiskan hidupmu. Berbicara tentang memilih pasangan hidup. Yang kedua adalah Tuhan mana yang kau sembah. Gitu dia. Yang pertama, kenapa sebuah pilihan sulit adalah pasangan hidup? Karena sampai akhir hidupmu, sampai engkau dipanggil Tuhan, engkau akan menghabiskan hidupmu bersama pasanganmu. Kalau dari dulu dia berbicara lembut, ternyata setelah menikah, ternyata perkataannya kasar, cerewet, gitu kan? Bertindak yang kasar terhadap saudara. Saudara harus hadapi itu. Saudara nggak bisa meninggalkan, apalagi bercerai ya. Karena dalam kekristenan tidak ada kata cerai. Saudara nggak bisa tukar tambah juga, ya kan? Nggak bisa ditukar. Dan saudara yang harus saudara lakukan adalah tetap setia, berdoa untuk pasanganmu. Nah, makanya penting sekali buat anak-anak muda yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dengan siapa kamu menghabiskan hidupmu? Nah, kemudian yang kedua adalah suatu hal yang sulit juga adalah Tuhan mana yang kau sembah. Karena itulah yang menentukan kehidupan kekekalan kita. Pilihannya di dalam kehidupan kekekalan cuma ada dua. Mau kekal hidup di surga atau kekal hidup di neraka. Gitu kan? Saya dan saudara memiliki sebuah keputusan nomor dua yang benar gitu ya. Kita memilih, kita menyembah Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu adalah pilihan yang sangat amat tepat Bapak Ibu Saudara. Karena udah jelas sekali di dalam kekristenan. Di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-6 yang sering kita dengar. Yesus yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tertulis kembali dalam kitab Kisah Para Rasul pasal keempat ayat yang ke-12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dianya itu adalah Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, garis bawahi Bapak Ibu, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya ada satu jalan, hanya ada di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus kita dapat diselamatkan. Maka firman Tuhan fokus pada hari ini berbicara tentang keputusan mengikut Yesus. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24 berbicara tentang mengikut Yesus. Yesus bilang gini Bapak Ibu Saudara. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri artinya tidak melakukan sesuai keinginan keegoisan kita. Memikul salib artinya kita berani untuk menderita karena kebenaran. Nah, itu kata Yesus.
Hari ini kita mau belajar cara hidup pengikut Yesus. Cara hidup pengikut Yesus. Saya ambil dari cerita 3 orang pemuda yang hebat di dalam Perjanjian Lama, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, cara hidup pengikut Yesus yang pertama ada dalam kitab Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8. Dalam kitab Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8, di poin yang pertama adalah taat. Saya bacakan firman Tuhannya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Memang di sini tertulis bahwa Daniel yang berkata kepada pegawai istana itu untuk menjauhkan makanan minuman yang menajiskan dirinya. Tetapi Bapak Ibu Saudara bisa lihat di ayat yang selanjutnya, bukan hanya Daniel, tetapi Sadrak, Mesak, Abednego juga menjauhkan makanan minuman yang menajiskan dirinya. Karena di dalam Perjanjian Lama bahwa Allah Tuhan memberikan sebuah aturan, bukan hanya 10 perintah Allah, tapi masih banyak lagi yang diatur oleh Allah dari cara ibadah, termasuk mengenai tentang makanan dan minuman, mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan, mana yang boleh diminum dan mana yang tidak boleh diminum. Sadrak, Mesak, Abednego memilih untuk taat kepada Tuhan, menjauhkan segala makanan minuman yang menajiskan dirinya. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita terus berusaha taat. Sudahkah selama Bapak Ibu dalam kehidupan mengikut Yesus, engkau terus berusaha untuk taat? Taat kepada apa? Taat pada perintah Tuhan. Sudahkah kita menjadi saksi Kristus? Sudahkah kita terus menjadi terang dan garam? Sudahkah kita melakukan segala perintah yang harus kita lakukan? Taat juga pada ajarannya Bapak Ibu. Mengasihi sesamamu. Sudahkah kita lakukan? Kasihilah musuhmu. Nah, ya kan? Ini nih yang berat. Kasihilah musuhmu. Alkitab ngajarin gitu. Sudahkah kita lakukan? Kalau kita lihat musuh, kita kasihi atau kita ajak ribut, ya kan? Bukan hanya itu yang diajarkan oleh Alkitab. Berdoa bagi yang mencaci kamu. Waduh, kita dicaci aja kesel. Tapi Alkitab ngajarin untuk kita berdoa bagi yang mencaci. Sudahkah kita lakukan Bapak Ibu? Ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kita mau mengampuni segala kesalahan yang saudaramu pernah perbuat, temanmu, sahabatmu, keluargamu. Sudahkah kita belajar untuk mengampuni? Maka di poin yang pertama adalah cara hidup pengikut Yesus yang pertama adalah taat. Kemudian cerita selanjutnya bahwa Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego terpilihlah menjadi seorang pekerja raja. Kemudian Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas dan memberikan sebuah perintah kepada seluruh orang untuk menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Dan kemudian ada orang Kasdim yang melaporkan bahwa Sadrak, Mesak, Abednego tidak menyembah patung buatan raja. Dilaporkanlah hal itu, kemudian marahlah raja, kemudian dipanggillah mereka. Kemudian langsung ditanya, benarkah Sadrak, Mesak, Abednego tidak menyembah patung yang kudirikan? Wah, langsung ditanya sama raja. Kemudian raja langsung memberikan sebuah kesempatan bagi mereka. Kemudian dilanjutlah kalimatnya, sekarang sujudlah menyembah, jika tidak akan dicampakkan ke dalam perapian menyala-nyala.
Dan apa yang dilakukan Sadrak, Mesak, Abednego, Bapak Ibu Saudara? Kita lihat dalam kitab Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Kitab Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuhanku dalam hal ini." Ayat yang ke-17, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Di poin yang kedua, cara hidup pengikut Yesus yang kedua adalah tetap teguh. Kita lihat Sadrak, Mesak, Abednego diperhadapkan dengan perapian yang menyala-nyala. Cuma punya dua pilihan Bapak Ibu. Mau sujud menyembah patung atau tidak. Kalau sujud menyembah patung dia aman. Tapi kalau dia tidak sujud menyembah patung, dia harus masuk kemana? Perapian yang menyala-nyala. Dia udah tahu konsekuensinya yang terjadi dalam kehidupan selanjutnya dari Sadrak, Mesak, Abednego ini kalau dia nggak mau sujud. Tetapi dengan lantang mereka katakan, tidak akan memuja dewa Tuanku, tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, pasti kita akan diperhadapkan dengan banyak rintangan yang terjadi dalam kehidupan ini. Tetapi pertanyaannya adalah, bisakah kita tetap berpegang teguh dalam iman kita kepada Tuhan Yesus? Bisakah kita tetap teguh menjadi seorang pengikut Yesus yang setia? Banyak sekali tawaran di dunia ini yang membuat kita jauh dari Tuhan, yang membuat kita meninggalkan Tuhan. Dapat pasangan hidup, beda iman, akhirnya meninggalkan Yesus. Hal seperti ini tidak sedikit, banyak sekali orang-orang Kristen, pengikut Yesus, yang akhirnya meninggalkan Yesus karena pasangan hidup. Makanya Bapak Ibu Saudara, pesan saya, pastikanlah ya anakmu, Bapak Ibu Saudara, mendapat seorang pasangan yang pengikut Yesus juga. Dan bagi setiap anak-anak muda ya, dengarkanlah firman Tuhan ini. Carilah pasangan hidupmu seorang pengikut Tuhan. Jangan sampai kamu meninggalkan Yesus. Kalau udah tahu PDKT-anmu bukan pengikut Yesus, baiknya jangan. Karena tahu rasanya ya, kalau udah jatuh cinta, ya kan, kopi pahit aja rasanya manis. Udah disakitin aja tetap setia, ya kan. Udah dibohongin tetap percaya, itu cinta. Makanya jangan sekali-sekali main-main lah. Jangan sampai engkau hanya penasaran, anak-anak muda, dan akhirnya jatuh cinta dan akhirnya meninggalkan Yesus. Banyak sekali tawaran dalam dunia ini untuk membuat kita memilih meninggalkan Tuhan. Tetapi semua berbalik lagi dalam pilihan hidup kita. Engkau ditawarkan dengan sebuah jabatan yang terpandang, atau engkau bisa bekerja di tempat yang baik, tapi syaratnya harus meninggalkan Tuhan. Itu semua pilihan dari hidup saudara. Rintangan atau cobaan iblis selalu ada dalam kehidupan kita. Iblis gak akan pernah nyerah untuk menggoyahkan iman bapak, ibu, anak-anak muda, dan saya juga. Iblis gak pernah nyerah. Ingatlah seperti cerita Yesus saat di padang gurun. Berkali-kali iblis mencobai Yesus. Tapi kita tahu bahwa gagal lah.
semua yang dilakukan oleh iblis. Tetapi iblis nggak sampai di situ Bapak Ibu. Di ayat yang terakhir tertulis nih Bapak Ibu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Iblis nggak pernah tinggal diam. Itu adalah poin yang kedua, kita mau tetap teguh. Di poin yang terakhir adalah percaya saja. Cara hidup pengikut Yesus adalah percaya saja. Kita lihat dalam Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Dengan berani mereka katakan, seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa ia tidak akan memuja Tuhan Dewaku. Dia percaya banget sama Tuhan. Kalau Tuhan mau melepaskan dia, maka ia lepas. Kalau tidak pun juga, dia tetap gak mau memuja Dewa Tuanku. Begitu luar biasa. Begitu percaya kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh. Menurut saya hal ini bukan suatu hal yang mudah. Allah tidak menjanjikan Sadrak, Mesak, Abednego kalau masuk dalam perapian akan selamat. Enggak. Tidak tertulis demikian. Tapi dia percaya bahwa dia tetap pegang teguh iman dia kepada Yesus. Biasanya dalam kekristenan kita bisa makin percaya, makin beriman jika ada tanda-tanda heran terjadi. Kalau sakit aku disembuhkan, aku makin percaya sama Tuhan. Kalau aku lagi susah, Tuhan buka jalan, aku makin percaya sama Tuhan. Kalau aku lagi kelilit utang, tiba-tiba ada yang transfer 2 miliar dan akhirnya bisa terbebas dari utang, aku makin percaya sama Tuhan. Biasanya kekristenan seperti itu. Tetapi di poin yang ketiga adalah percaya saja. Aku percaya Yesus meskipun sakitku belum disembuhkan. Aku percaya Yesus walaupun keadaan sulit terus aku hadapi. Aku percaya kepada Yesus dalam keadaan, dalam segala situasi Bapak Ibu Saudara. Sebuah kesaksian yang luar biasa buat saya, menjadi sebuah kekuatan dalam diri saya. Bahwa seorang jemaat yang dalam keadaan fisik yang lemah, untuk bangun dari tidurnya sulit, untuk ia mau tidur sulit, mau makan sulit, dan sudah mengikuti segala anjuran dokter harus check up sana sini karena harus banyak bagian tubuh yang harus dicek. Sudah berbulan-bulan dijalani, tetapi belum diketahui secara spesifik untuk penyakitnya. Tetapi jemaat tersebut hanya berkata, saya percaya dan serahkan aja sama Tuhan. Wah, itu dia yang disebut percaya saja. Di akhir firman Tuhan adalah untuk kita tetap terus mengikut Yesus. Kita mau belajar terus untuk taat. Kita mau tetap teguh. Kita mau tetap percaya saja kepada Yesus. Kesimpulan di akhirnya begini Bapak Ibu Saudara. Kuasa mujizat Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Tapi jika saudara sudah lama bertahun-tahun mengikut Yesus, tetapi hanya fokus saja kepada mujizatnya, bukan kepada sumber pemberi mujizatnya ya. Kalau saudara lebih fokus pada mujizatnya, artinya kita bukan pengikut Yesus yang sejati. Kita hanya menjadi seorang pengikut Yesus yang ada maunya. Tapi kita mau diajar. Hari ini kita mau benar-benar menjadi pengikut Yesus yang sejati. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara tetap mengikuti Yesus seumur hidupmu. Firman Tuhan ini menjadi pegangan kita seumur hidup kita.
Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat hari Minggu. Shalom.